Elemen kurikulum 13 dan kurikulum merdeka atau KURMA. Yang pertama yaitu kurikulum 13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013. Kurikulum ini memiliki beberapa elemen utama, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan SKL, merupakan target capaian pembelajaran yang diharapkan dari peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Kedua yaitu standar isi, menentukan materi pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu ada standar proses, menjelaskan bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan termasuk metode, strategi, dan penilaian. Selanjutnya itu standar penilaian, menentukan bagaimana hasil belajar peserta didik dinilai dan diukur. Terakhir yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, menentukan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka atau KURMA adalah kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Tujuan utama kurikulum merdeka adalah untuk memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Berikut adalah beberapa elemen penting dari kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam. Peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua itu merdeka belajar. Siswa dapat mendalami minat dan bakatnya masing-masing, sehingga penilaian tidak sama untuk semua siswa. Yang ketiga yaitu basis proyek. Kurikulum merdeka menggunakan basis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu pilihan implementasi. Satuan pendidikan dapat memilih implementasi kurikulum merdeka secara mandiri berdasarkan kesiapan guru, tenaga pendidikan, dan satuan pendidikan. Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka memiliki beberapa perbedaan utama, yaitu kurikulum 2013 berpusat pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan siswa melalui kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terstruktur. Selanjutnya itu pembelajaran terstruktur. Materi pelajaran disusun secara terstruktur dan terurut dalam buku teks yang dijabarkan melalui silabus dan RPP. Selanjutnya itu penilaian berbasis kompetensi. Penilaian fokus pada pencapaian kompetensi dasar dengan menggunakan berbagai metode seperti tes tertulis, praktik, dan observasi. Terakhir yaitu evaluasi berjenjang. Evaluasi dilakukan secara terstruktur mulai dari penilaian harian hingga penilaian akhir semester. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berpusat pada profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Selanjutnya itu pembelajaran fleksibel. Kurikulum ini memberikan keleluasan bagi guru untuk memilih dan menyusun materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Selanjutnya itu penilaian berbasis proyek dan portofolio. Penilaian berbasis proyek dan portofolio. Penilaian lebih menekankan pada proses pembelajaran, hasil karya siswa, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Terakhir yaitu evaluasi berbasis kompetensi. Evaluasi fokus pada pencapaian kompetensi siswa dengan menggunakan berbagai metode seperti tes tertulis, praktik, portofolio, dan observasi. Perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka bisa diibaratkan seperti dua cara belajar memasak. Kurikulum 2013 seperti mengikuti resep masakan yang sudah tertulis lengkap dengan bahan-bahan, langkah-langkah, dan hasil yang sudah ditentukan. Siswa dituntut untuk mengikuti langkah-langkah tersebut dengan terstruktur dan detail. Sedangkan kurikulum merdeka seperti diberi bahan-bahan masakan, tetapi siswa bebas menentukan apa yang ingin dimasak, dengan cara apa, dan hasil seperti apa yang ingin dicapai. Siswa diberikan kebebasan untuk berkreasi dan mengeksplorasi potensi mereka dalam proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pembelajaran.
Kurikulum 2013 lebih menekankan pada struktur dan pencapaian kompetensi dasar yang terukur, seperti mengikuti panduan yang terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi kreativitas dan inovasi siswa, merupakan perjalanan eksplorasi di mana siswa mengembangkan potensi mereka dengan lebih fleksibel dan mandiri, walaupun berbeda pendekatan. Keduanya bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi individu yang kompeten dan berkarakter.